bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 6 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dengan tema Orang Lumpuh, Tuhan Peduli. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Bantulah kami untuk mampu membongkar atap-atap kerapuhan kami, dan berilah kami rahmat pertobatan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang di situ takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang lumpuh, Tuhan peduli. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Lukas hari ini menampilkan kisah tentang orang lumpuh. Dalam realita kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang-orang lumpuh. Ketika kita bertemu dengan mereka di suatu tempat, kita tentunya memperlihatkan reaksi belas kasihan. Meskipun tidak sedikit orang yang menganggapnya biasa saja. Penginjil Lukas menampilkan kisah ini tentu mempunyai tujuan tertentu bagi kita. Orang lumpuh di sini boleh kita terima sebagai, dalam tanda kutip, suatu kiasan. Si lumpuh di sini bisa saja orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, ataupun anak-anak, dan bisa saja termasuk kita, saya dan Anda. Menarik bahwa Yesus begitu peduli dan penuh belas kasihan pada orang lumpuh dari segala kalangan. Mengapa Dia peduli? Yesus tahu bahwa semua yang lumpuh ini adalah orang-orang yang membutuhkan sapaan lembut dan kasih-Nya. Para sahabatku yang terkasih, ketika kita bertemu dengan orang lumpuh, apa yang sudah atau akan kita lakukan kepadanya? Pertanyaan ini semestinya menggugah hati kita untuk kembali kepada tindakan Yesus, tindakan penyembuhan yang Yesus lakukan dalam Injil hari ini. Di balik setiap kejadian yang kita lihat ataupun yang kita alami sendiri, pasti ada rencana Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita melihat orang-orang lumpuh dalam tanda kutip ada di sekitar kita, tentunya Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk mereka. Tentunya Tuhan menghendaki kita mengambil sikap seperti keempat orang yang dengan segala perjuangan menggotong si lumpuh kepada Yesus. Tuhan menghendaki kita bertindak. Jika kita menemukan orang lumpuh secara jasmani, bertindaklah untuk menyembuhkannya secara medis. Dan jika kita menemukan orang lumpuh secara rohani,
bertindaklah pula untuk menyembuhkannya secara rohani juga. Sekurang-kurangnya kita memiliki sedikit waktu untuk mendoakannya dan untuk menyapanya dengan kata-kata yang meneguhkan. Dan bagaimana jika kita sendiri adalah si lumpuh itu? Nah, untuk yang satu ini saya sering mengatakan pada diri sendiri pada setiap doa saya bahwa saya ini pengemis ulung di hadapan Tuhan. Ini artinya kita harus benar-benar bisa masuk ke dalam diri sendiri, menyadari dan dengan rendah hati mengakui kerapuhan kita, dan akhirnya dengan rendah hati dalam kerapuhan dan keberdosaan kita datang mengemis di hadapan Tuhan untuk menyembuhkan kelumpuhan jasmani dan rohani kita. Tuhan tidak menuntut sebuah kesempurnaan pada perubahan seseorang, tetapi Tuhan selalu menanti kita umatnya untuk bertobat. Jalan menuju kesempurnaan itu adalah proses. Bertobat adalah proses menuju kesempurnaan. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita lihat sikap orang-orang yang gotong si lumpuh datang pada Yesus. Meskipun orang banyak menghalangi mereka, namun itu tidak menggoyahkan iman dan niat mereka, karena mereka percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan si lumpuh itu. Keyakinan mereka akan kasih Yesus begitu besar. Keyakinan inilah yang membuat mereka dapat melalui segala hambatan dengan membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh tepat di depan Yesus. Kerelaan hati dan usaha keras tanpa menyerah untuk membawa orang atau membawa diri kita yang lumpuh kepada Yesus merupakan bukti iman kita kepadanya. Yesus begitu peduli pada orang lumpuh. Dia peduli pada kelumpuhan kita. Maka kita pun harus peduli terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri dengan cara datang padanya, bersyukur dan memuliakanlah namanya jika kita telah sembuh. Orang bijak tidak akan berdiri menonton pada kelumpuhan. Dia akan melangkah pergi, bersujud, mengemis di hadapan Tuhan untuk menyembuhkan kelumpuhannya dan kelumpuhan orang lain. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan sembuhkanlah kami dari kelumpuhan rohani dan jasmani kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu hari ini menggugah hati kami untuk bertobat dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kami di hari Natal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga mereka selalu menaruh pengharapan yang besar kepadamu, yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan penderitaan.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.